Oke, selamat pagi untuk anak-anak kami semua yang berada saat ini di rumah. Saya berharap semua kalian dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dan tetap bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Baik anak-anak kami yang kami cintai, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, marilah kita sejenak untuk menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan pada saat ini bisa terlaksana dengan baik dan penuh sukacita. Kita berdoa sejenak, doa dimulai. Doa selesai. Anak kami, sekarang materi kita yang akan kita bahas di kelas 11 ini adalah materi sambungan daripada materi komputer dan jaringan dasar. Pada kelas 10, anak kami telah mempelajari yang namanya jenis-jenis jaringan dan bagaimana proses daripada jaringan tersebut. Nah, pada saat ini saya kembali mengulas sedikit saja atau mereview sedikit saja materi di kelas 10 sebelum kita nanti akan masuk pada materi yang lebih besar lagi atau lebih detail lagi dari materi dari kelas 10. Mungkin yang anak-anak kami pelajari kemarin itu adalah hanya jaringan LAN atau dimulai dari jaringan yang paling terkecil, yaitu jaringan PAN, LAN, MAN. Nah, mungkin itu yang sudah dijelaskan. Namun pada saat ini nanti setelah saya akan review, maka kita akan melangkah ke jaringan yang lebih besar daripada yang apa yang telah kamu pelajari selama ini, yang disebut dengan jaringan WAN. Nah, baik. Pertama-tama dulu kamu harus mengerti apa yang dimaksud dengan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya. Jadi kalau sudah dikatakan adalah membagi sumber daya, berarti dalam arti membagi sumber daya ini adalah saling membagi informasi, ya, saling membagi informasi secara cepat dan tepat. Dulu kalau kita melakukan pengiriman sesuatu informasi itu memakan waktu yang lebih lama. Saat ini adalah sudah zaman atau sering dikatakan adalah zaman digital. Nah, semuanya harus serba cepat, ya. Semuanya serba cepat. Dengan adanya yang namanya jaringan komputer ini, maka pekerjaan manusia lebih mudah untuk melakukannya. Sehingga manusia tidak perlu pusing. Ya, manusia tidak perlu capek di dalam melakukan proses pengiriman, misalnya data dan sebagainya. Dan contoh kecilnya lagi, misalnya kalau kamu seorang pengusaha, ya, pengusaha. Nah, pengusaha ini kan tentu dia membutuhkan yang namanya banyak jenis peralatan. Contohnya itu kalau dia memiliki misalnya warnet, ya, warnet. Nah, warnet ini kan terkadang orang menggunakan yang namanya printer. Nah, printer. Kenapa printer ini digunakan untuk mencetak hasil? Nah, tidak perlu di warnet itu setiap daripada klien itu komputer yang dipakainya itu harus ada printer. Tetapi cukup satu printernya saja, yaitu berada di meja admin. Sehingga berapapun yang berada di belakang komputer, yang misalnya ada sekitar 10 atau 15 unit klien, maka klien itu bisa memakai printer itu secara bergantian, ya, sehingga data-data yang mereka butuhkan dapat mereka cetak, ya, mereka cetak dengan cepat. Nah, itulah fungsi daripada jaringan komputer itu. Nah, itu akan lebih memudahkan kita. Nah, zaman dulu nggak ada itu. Nah, sekarang dengan zaman yang namanya digital ini, kita harus bisa memanfaatkan itu. Nah, kita harus bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya. Apalagi kita adalah jurusan TKJ, berarti TKJ itu harus serba bisa, harus mampu bersaing dengan dunia,
dunia kerja. Nah, kalau kamu tidak tahu tentang yang namanya proses komunikasi ini, maka nanti kalau kamu sudah tamat, maka apa yang perlu kamu lakukan? Tetapi jika hal-hal ini sudah kamu tahu, sudah bisa kita praktekkan, maka ini akan memudahkan kamu di dalam mencapai cita-citamu ke depan. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis jaringan ini dibagi atas beberapa bagian. Pertama, berdasarkan geografis, ya, tipe jaringan berdasarkan geografis. Kemudian nanti ada juga berdasarkan topologi, ya. Kemudian berdasarkan arsitektur. Nah, berdasarkan geografis maksudnya ini adalah berdasarkan cakupan luasnya. Sementara berdasarkan topologi artinya bentuk penyusunannya. Sedangkan berdasarkan arsitektur artinya bagaimana cara kerjanya. Nah, cara kerja daripada jaringan tersebut. Yang pertama berdasarkan geografis. Ya, berdasarkan geografis itu sebenarnya bukan hanya ini, masih ada lagi, cuman ini sudah saya perkecil, karena sudah dibahas di kelas 10. Yang pertama adalah jaringan LAN, yang kedua adalah jaringan MAN, ketiga adalah WAN, dan keempat adalah internet. Itu adalah berdasarkan geografis. Berikutnya berdasarkan topologi. Nah, berdasarkan topologi itu dibagi atas 3. Yang pertama topologi bus, kedua star, ketiga ring. Berikutnya berdasarkan arsitektur. Nah, berdasarkan arsitektur ini, ya, sebenarnya hanya 2. Ya, di sini kenapa ada 3 di sini? Karena yang ketiga itu sebenarnya hampir sama dengan nomor 1, yaitu peer to peer. Ya. Nah, jadi ada 3 yang saya buat di sini, yaitu peer to peer, client and server, dan hybrid. Ya. Namun nanti yang akan saya bahas itu adalah peer to peer dan client and server. Baik, yang pertama adalah berdasarkan geografisnya tadi adalah jaringan LAN. Jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer, ya. Misalnya jaringan ini dalam lab, ya, dalam lab komputer, dalam sebuah kampus. Nah, itu adalah yang digunakan adalah jaringan LAN. Nah, teknologi apa yang harus ada, yaitu Ethernet LAN dan wireless LAN. Nah, itu dia. Berikutnya adalah jaringan MAN, ya, jaringan MAN yang kedua tadi. Jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota, ya, yang mencakup yang namanya kota, artinya lebih luas daripada jaringan LAN. Teknologinya itu adalah, contohnya itu adalah jaringan TV kabel, ya, jaringan TV kabel. Yang ketiga adalah jaringan WAN. Jaringan komputer yang cakupannya luas daripada LAN, yaitu dari negara sampai benua. Bandingkanlah itu, ya, dari negara sampai ke benua, artinya lebih besar lagi dibandingkan yang namanya LAN dan MAN, ya. Ingat aja, kalau sudah dikatakan benua itu berarti cakupannya itu lumayan luas, ya, lumayan luas, ya. Kemudian teknologinya atau contohnya itu adalah jaringan wireless seluler, sama seperti yang kamu gunakan saat ini, ya, wireless seluler. Nah, seandainya tidak ada yang namanya jaringan WAN seluler itu, maka kamu tidak bisa menggunakan yang namanya HP kamu yang canggih itu, karena tidak ada yang namanya jaringan, ya, jaringan. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk yang namanya berdasarkan yang tadi topologinya. Pertama adalah client and server.
Topologi client and server yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak klien dan atau lebih server. Keuntungan daripada jaringan client and server ini adalah penyimpanan data yang terpusat, memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan backup data. Ya. Artinya hanya terpusat pada satu saja data yang ada, contohnya server, artinya tidak dibagi-bagi. Jadi kalau seandainya klien membutuhkan misalnya data, maka mudah saja tinggal meminta kepada admin daripada server. Maka server akan melakukan proses pengiriman melalui admin, ya, melalui admin berdasarkan alamat yang sudah ditentukan. Berikutnya, penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi di jaringan. Nah, ini juga penting. Kenapa? Kinerja atau kerja daripada jaringan komputer ini sangat ditentukan yang namanya dengan spesifikasi daripada servernya. Semakin bagus server, maka cara kerjanya juga semakin bagus. Tapi semakin jelek juga spesifikasinya, maka otomatis cara kerjanya juga semakin melambat, ya, semakin melambat. Nah, jadi kinerja komunikasi data ini sangat juga tergantung daripada servernya itu sendiri. Kemudian apa keuntungan berikutnya lagi menggunakan tipe topologi jaringan client and server, yaitu kemudahan mengatur user dan sharing peralatan mahal, ya. Artinya kita tidak perlu melakukan banyak membeli peralatan-peralatan mahal. Cukup satu tetapi bisa digunakan oleh banyak user atau klien. Kemudian keamanan lebih terjamin. Kenapa keamanan lebih terjamin? Karena datanya itu hanya terpusat pada satu server. Namun, apa kerugian daripada jaringan tersebut atau tipe topologi jaringan tersebut? Yang pertama, biaya pembelian hardware dan server. Artinya, itu yang saya bilang tadi, tergantung. Kalau seandainya kamu mau komunikasi data itu lebih bagus, maka otomatis kamu harus membeli hardware dan software yang bagus, khususnya pada server. Nah, terkadang kita hanya memikirkan yang namanya harga. Kenapa harga ini? Itulah yang mengecoh kita. Kenapa? Kita anggap murah, tetapi jangka waktu pemakaiannya itu pendek. Jadi untuk ke depan pada anak kami seandainya mau membeli, ya belilah yang namanya server dan yang memiliki hardware yang bagus sehingga jangka waktu pemakaian juga lumayan lama. Kemudian dibutuhkan yang namanya administrator jaringan, ya. Administrator jaringan itu maksudnya dia memiliki sebuah admin yang handal di bagian jaringan itu. Berikutnya adik-adik semua adalah kita masuk pada jenis topologi peer to peer. Nah, apa itu yang namanya topologi peer to peer? Adalah topologi sebuah workgroup di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien dan sekaligus menjadi server. Nah, jadi ini yang Bapak bilang, komputer daripada tipe topologi peer to peer ini, yang mana klien suatu saat bisa menjadi server dan bisa menjadi klien. Demikian juga server bisa saja suatu saat dia bisa menjadi klien ataupun menjadi server di saat dibutuhkan, ya. Otomatis di situ server dan klien harus memiliki yang namanya hardware spesifikasi yang cukup atau sama-sama bagus, ya. Apa keuntungannya? Yang pertama, tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware dan software server. Kenapa? Karena
ya, server yang apabila tadi kamu memilih server yang bagus, maka otomatis ya tidak ada lagi beli-beli tambahan yang lain lagi karena sudah tersedia. Kemudian tidak diperlukan administrator jaringan, ya, tidak perlu dibutuhkan yang disebut dengan administrator jaringan karena sudah tersedia. Apa kekurangan daripada jaringan peer-to-peer ini? Yaitu sharing sumber daya membebani proses komputer yang bersangkutan, ya. Sharing sumber daya membebani artinya dalam proses melakukan pengiriman pakai data agak lumayan berat, ya, lumayan berat. Kemudian tentang keamanan, ya, berbeda tadi kalau yang namanya client and server. Keamanannya kenapa? Kalau keamanan daripada topologi client and server itu jauh lebih bagus. Kenapa? Datanya hanya terpusat pada satu. Sementara ini peer-to-peer ini adalah datanya bisa berada di client, bisa berada di server. Karena sudah saya katakan tadi bahwa tipe topologi peer-to-peer ini adalah tipe di mana klien bisa saja menjadi server dan bisa saja menjadi klien. Demikian juga sebaliknya. Nah, di dalam membangun jaringan ini, ya, di dalam membangun jaringan ini, maka kita membutuhkan beberapa peralatan, ya, beberapa peralatan atau perangkat jaringan. Nah, apa aja peralatan itu? Adalah ada yang disebut dengan network interface card atau yang sering dikatakan adalah NIC, ya, atau kartu jaringan, ya, sebagai penerima. Yang kedua ada yang disebut dengan router, ya, yang fungsinya itu nanti kita akan membahasnya. Kemudian ada yang disebut dengan hub, ya, fungsinya juga nanti akan kita bahas di depannya. Berikutnya adalah bridge, ya. Kemudian ada switch, ada router, dan berikutnya ada modem. Nah, di dalam menghubungkan jaringan ini ada media atau sering kita adalah media transmisi. Media transmisi ini adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan data atau pertukaran komunikasi data. Yang pertama adalah bisa melalui kabel dan bisa melalui wireless, ya, bisa melalui kabel dan bisa melalui wireless. Apa itu kabel? Yaitu kabel yang sering kita lihat apakah itu nanti adalah kabel UPP atau kabel koaksial dan sebagainya, ya. Dan bisa juga misalnya kalau dia jaringan dalam bentuk luas itu kan seperti kabel fiber optik. Sementara kalau wireless itu nanti apa peralatan-peralatannya? Yaitu contohnya itu adalah antena, microwave, broadcast, radio infrared, dan Bluetooth. Nah, cuman wireless ini nanti adalah jaraknya tidak terlalu jauh, ya, maksimalnya itu adalah hanya sekitar 10 meter saja. Itu pun yang 10 meter itu tidak maksimal, ya. Yang pertama adalah modem. Nah, modem itu adalah penghubung ke penyedia jasa internet. Modem ada yang menggunakan kabel telepon, ada juga yang menggunakan kabel koaksial, ya. Jadi modem ini difungsikan dia adalah sebagai penghubung ke penyedia jasa layanan jaringan internet. Nah, modem itu banyak tipenya, ya, ya. Sekarang itu ada yang bisa menggunakan kabel telepon dan ada juga yang menggunakan kabel koaksial. Nah, sekarang itu sudah ada yang lebih baru lagi seperti bentuk modem yang sederhana saja yang berbentuk USB, ya, bisa. Nah, itu juga adalah modem, ya, sebagai penghubung ke penyedia jasa layanan jaringan internet. Kemudian router. Router digunakan untuk menyambung dua jaringan yang berbeda. Contohnya adalah untuk menyambungkan antara LAN dengan internet diperlukan adanya router sebagai jembatan dari dua jaringan tersebut. Bisa juga untuk menyambung antara LAN yang berbeda subnet, salah satunya adalah router dan Cisco router. Kemudian
Apalagi peralatan berikutnya tadi adalah untuk melakukan komunikasi itu adalah yang disebut dengan switch. Nah, biasanya switch banyak digunakan untuk jaringan LAN sebagai penghubung antara komputer. Switch ada yang menggunakan kabel dan ada juga yang menggunakan yang disebut dengan wireless, ya. Jadi switch ini adalah sebagai media penghubung, ya, penghubung antara dimulai daripada server sampai dengan kliennya, ya. Kemudian adalah repeater, ya, digunakan untuk penguat sinyal pada jaringan komputer. Nah, apabila misalnya jaringan itu medianya terlalu jauh, maka digunakan repeater untuk menguatkan daripada jaringan tersebut. Kemudian adalah bridge, adalah sebuah perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Ini digunakan untuk mendapatkan jaringan yang efisien, di mana kadang pertumbuhan network sangat cepat, makanya diperlukan jembatan untuk itu. Berikutnya logo adalah hub, ya. Hub adalah sebuah konsentrator atau sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain. Hub mempunyai banyak slot yang mana dapat dipasang menurut nomor urut port dari hub yang dituju, ya. Nah, jadi semua alat-alat ini sebenarnya bisa kita lihat di dalam ruang lab, ya. Hanya saja karena masalah saat ini kita tidak bisa masuk di dalam lab untuk melakukan praktikum secara langsung. Nah, jadi ini adalah tadi berdasarkan media transmisinya, yaitu jaringan berkabel atau sering dikatakan adalah wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Yang berikutnya adalah jaringan nirkabel atau Wi-Fi, ya, merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Jadi demikian untuk anak-anak kami tentang pengenalan akan yang namanya jaringan komputer atau jaringan dasar komputer, yaitu dimulai daripada jenis-jenis jaringan berdasarkan geografis atau cakupannya, kemudian tipe-tipe daripada topologi, kemudian berdasarkan arsitekturnya, kemudian apa saja peralatan yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan ini, hingga media yang digunakan dalam membangun jaringan ini sudah saya jelaskan. Jika anak-anak kami masih ada yang kurang paham, maka anak-anak kami boleh komen atau mengajukan pertanyaan pada grup yang telah disediakan atau pada akun yang telah disediakan oleh sekolah kita. Demikian untuk mata pelajaran berikutnya atau materi berikutnya, kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Sebagai tugasmu di rumah, silakan anak-anak kami, ya, apa materi yang sudah saya sampaikan tadi, tolong untuk dicatat di dalam buku apa saja yang menjadi rangkuman dari materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Pada saat kita akan masuk sekolah, maka saya akan mengumpulkan atau memeriksa daripada materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.